Selamat kembali di R Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-575. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-575 hari ini kita akan kembali mereview ada 7 saham, di mana ada saham LPKR itu diminta untuk diulas. Ada Demas, Astri, Cepin, CMNT, dan Raja itu yang saya pilih. Dan ada saham Ralos juga yang diminta ya di kolom komen itu juga. Teman-teman kalau mau request juga silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Namun seperti biasa sebelum melanjutkan untuk review ke 6 saham tersebut, maka kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini akhirnya bisa bernafas lega ya, akhirnya hijau 0,288%. Sejak tadi pagi dihantam ya, dibanting cukup keras sampai di level 6.641. Namun dia berhasil untuk kemudian menguat kembali di level 6.734 di penghujung ya, di penghujung penutupan perdagangan hari ini. Kalau kita lihat high-nya di 634.452 itu pun juga merupakan harga close. Jadi kalau teman-teman perhatikan pasti candlenya itu seperti jarum panjang dengan ada satu body tipis ya, mirip doji tapi tidak seperti doji, itu lebih kepada hammer ya, lebih kepada hammer sepertinya. Kemudian kalau kita perhatikan transaksi hari ini 12,9 triliun, ada 316 saham naik, 226 saham turun, dan ada 162 saham yang bergerak stagnan. Yang menjadi menarik adalah asing masih kembali menjual 1 triliun di regular market, atau di seluruh marketnya 1,5 triliun. Ini masih besar sekali. Kalau kita tarik dalam 1 minggu terakhir itu 7,3 triliun di regular market. Kalau 1 bulan terakhir itu sudah 10,26 triliun. Itu besar sekali. Kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir itu 14,8 triliun. Besar sekali. 6 bulan terakhir masih 6. Kalau year to date asing masih ada 52 triliun. Apa yang bisa teman-teman lihat? Year to date dia masih 52,8 triliun. Ya, 52,8. Tapi dalam 3 bulan terakhir dia sudah mau lepas 14 triliun. Artinya dari awal tahun, ketika mereka membeli dari awal tahun, indeksnya naiknya sudah gila-gilaan, maka mungkin kalau kita bisa menyimpulkan mereka taking profit, wajar untuk mengambil keuntungan. Tapi kalau kita lihat dalam 1 tahun ini, ya dari tanggal 1 Januari hingga hari ini, maka asing sebenarnya masih punya barang 52,8 triliun, yang mana mereka masih bisa gunakan ini untuk guyur terus. Ya, mereka kemudian mengambil lagi di saat ya krisis, bukan krisis sepertinya, di saat penurunan seperti ini mereka kemudian harusnya mulai kolek lagi. Tapi tidak ada yang tahu market ya. Jadi teman-teman harus punya strategi sendiri. Oke? Dan kita akan langsung masuk ke pembahasan. Saham pertama ya kan kita review adalah saham milik LPKR. Nah, saham milik Lipo Karawaci ya, saham Lipo ini, saham Lipo final score value dia 10. Ini ignore ya, masih jelek sekali. Closing di 86, resistnya di 95 ya, ini SPK-nya jauh sekali. Kalau kita perhatikan pakai Fibo LPKR weekly, coba kita lihat ya, kira-kira di berapa nih supportnya. Untuk mencari support dari LPKR ini kita harus coba lihat dulu. Nah, kalau kita tarik jauh, supportnya di 85 ya, ini secara weekly. Coba kita lebih luas lagi, kita coba Fibo LPKR monthly. Nah, kalau kita lihat secara monthly pun ini juga yang terendah ya. Sayang sekali ya, Lipo turunnya cukup dalam sekali ya, 85. Kalau teman-teman mau beli sabar dulu ya. Ini cukup rawan. Mungkin yang Kak Yohan ya kalau tidak salah yang request, masih cukup rawan ya buat Lipo Karawaci. Support baru dia di 85, mungkin all time low mungkin dalam 5 tahun terakhir mungkin ya.
tidak ada yang tahu, tapi saya belum cek juga. Tapi ini sudah cukup rendah sekali untuk LPKR. Apakah prospeknya bagus apa tidak? Iya, kalau misalkan kita lihat sektor properti itu sebenarnya sudah mau mencoba untuk bangkit ya karena stimulus-stimulus kemarin. Namun hati-hati juga kalau misalkan isu-isu yang sekarang terus berhembus kencang terkait resesi itu kan biasanya berdampak juga kepada sektor ini. Karena ketika suku bunga naik, orang-orang yang punya pinjaman dalam hal ini KPR-KPR yang pinjamannya itu panjang itu tentu akan mengalami apa ya, pembengkakan biaya bunga ya, kenaikan bunga karena bunga pinjaman itu juga pasti akan naik dan artinya beban yang ditambahkan kepada para orang-orang yang meminjam itu ya pasti akan juga lebih tinggi. Salah satu cara ya bisa refinancing atau cara kedua adalah gagal bayar, tidak mau melanjutkan lagi. Artinya itu tinggal bagaimana antara bank dengan pihak developer. Jadi kalau banknya yang sudah ambil alih semua ya berarti bank yang beresiko. Tapi kalau developernya kemungkinan yang sementara dibangun ya mungkin tidak laku karena siapa yang mau beli properti di saat suku bunganya lagi tinggi. Ya, itu yang membuat pasti ketika cost yang sudah dikeluarkan dalam membangun itu sudah terjadi tapi tidak ada sales, maka tentu bottom line-nya akan jelek ya. Jadi itu yang ditakutkan. Tapi apapun itu, market itu selalu apa ya, selalu punya kesempatan ya. Mungkin kita lihat dalam 5 tahun 6 tahun terakhir mungkin tambang itu aduh jelek sekali, tapi sekarang primadona. Nah, mungkin sekarang properti itu aduh tidak diminta sama sekali ya. Properti konstruksi itu harga sahamnya gila-gilaan hancurnya. Tapi mungkin beberapa tahun lagi mereka jadi primadona dan tambang mungkin tidak jadi. Jadi setiap sektor punya siklusnya, setiap sektor punya timingnya. Tinggal pinter-pinter kapan kita akan masuk di sektor-sektor tersebut. Jadi kalau untuk LPKR lebih bagus kita sabar dulu, ignore untuk LPKR. Selanjutnya kita punya saham Pura Delta, ya, Demas. Saham Demas hari ini tutup menguat 2,55% di level 161. Secara final score value, Demas nilainya 65 dengan status titip sandal. Yang menjadi menarik memang adalah Demas ini berusaha untuk naik kembali ya, namun dia ketahan di resistnya di 161. Ini merupakan resist SPK-nya. Kalau besok bisa breakout dari 161 silakan buy on breakout 161 162, target ke 170 sampai ke 183. Tapi kalau dia tidak bisa melewati 161, maka lebih bagus kita jangan dulu beli ya, kita wait and see. Jadi kalau breakout silakan buy 161 162, cut loss di bawah 158, kemudian target ke 170 sampai dengan 183. Tapi kalau tidak mampu breakout dari 161, ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Kita bergeser ke saham berikutnya yaitu saham Asri ya. Kita masih ke properti-properti. Kalau saham Asri hari ini dia punya closing di 166. Tidak ada perubahan, stagnan dia dengan final score value dia 65 titip sandal, indikator RPK SPK oke, RSI oke. Slide-nya itu masih belum terlalu bagus ya. Transaksi hari ini dia 4 miliar, dia ketahan di support paling kuatnya di 165 dan selama dia ada di atas 165 maka Asri masih aman-aman saja dan tentu teman-teman kalau mau coba buy silakan boleh juga. Tapi kalau ingat turun di bawah 165 sudah punya barang ya wajib SL, belum punya barang kita abaikan dulu. Jadi kita hanya akan beli kalau memang dia masih ada minimal di atas 165. Kalau di bawah itu skip, jangan dulu beli. Dan range buy-nya 165 sampai dengan 167, batasi SL di bawah 163, 162 dan teman-teman target kenaikan bisa ke 178 sampai dengan 180. Kemudian kita bergerak ke saham milik Cepin ya. Ini Charon Pokpen.
Cepin hari ini bergerak menguat 1,75% di level 5825, di mana Cepin punya final score value 75, statusnya good. Dia mau mencoba untuk ini ya, kembali menjebol resisten dia di 5925. Kalau teman-teman perhatikan, ketika dia membentuk lower low di sini, dia mencoba untuk membentuk lagi ya, ini dia mau mencoba membentuk higher high, namun sepertinya tidak mampu. Dia turun lagi, namun ini sudah lower low-nya sudah tidak muncul lagi, dia lower high. Namun sekarang turun lebih rendah dari ini sudah jelek ya. Tapi sekarang kalau kita tarik jangka panjang ini bagus ya, masih uptrend ya. Semoga ini melanjutkan untuk dia bisa kemudian sampai di 6.300 nih, kalau memang dia nurut ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, silakan buy on breakout di 5925 ya, 5925, target ke 6.300. Batasi SL di bawah 5.800 ya. Sekali lagi, kalau memang mau beli, silakan buy on breakout di 5925, target kenaikan ke 6.300 dan batasi SL di bawah 5.800. Tapi kalau ternyata tidak mampu breakout di 5925, lebih bagus teman-teman tunggu di 5575 sampai dengan 5600. Kemudian kita bergeser ke saham milik CMNT. Ini semen merah putih ya. Brandnya tuh semen merah putih. Nama PT-nya adalah Cemindo Gemilang Tbk. Cemindo Gemilang Tbk ini menurut saya menarik ya. Ini versi saya pribadi ya. Entah teman-teman suka apa tidak, tapi kalau saya pribadi ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena dia sudah mulai konsolidasi sideways ya, konsolidasi sideways, kemudian dia ada di dekat dengan support. Kemudian dia ada dekat dengan support, kemudian yang lain indikator juga mendukung. Kalau kita perhatikan hari ini total transaksi 41,12 miliar dengan support paling kuat di 815, close-nya di 820. Artinya dia masih ada di atas support paling kuatnya itu. Jadi selama dia ada di atas 815, maka selama itu juga CPNT itu masih menarik. Dan jika teman-teman ingin membeli, silakan 815 sampai dengan 820 itu teman-teman bisa beli sebagai areanya. Kemudian batas SL di bawah 800, target kenaikan sampai dengan 935. Ingat ya, kalau sudah saya bilang sampai dengan 935 artinya teman-teman boleh TP di level berapapun. Mentoknya di 935. Kalau mau tahan lagi bebas ya, tapi mentoknya di 935 karena itu adalah resisten paling kuat dari saham CMNT. Kemudian juga ini ada bullish divergence tipis dari CMNT, sehingga menurut saya pribadi ini kalau bisa kuat di 815 ini menarik buat CMNT. Jadi teman-teman bisa pantau besok. Kalau kuat di 815 silakan buy, tapi kalau dia opening turun di bawah 815 ya jangan dulu ambil. Pokoknya belilah ketika teman-teman lihat dia ada di atas atau minimal sama dengan 815. Secara final score value dia sudah good semua ya, tinggal foreign flow-nya masih jelek, tapi selain itu sudah mulai oke. Selanjutnya kita bergeser ke Raja ya, Rukun Raharja. Rukun Raharja ya, Rukun Raharja. Saham Raja ditutup menguat 0,53% di level 945. Kalau kita perhatikan Raja ini luar biasa, naik mungkin dari berapa ratus ini sampai ke seribuan, turun lagi, naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi, dan sekarang dia bermain atau konsolidasi di sekitaran area support paling kuat di 905. Kalau teman-teman lihat, ini adalah beberapa level support kuat yang selalu diuji, dan sekarang dia ada di sekitaran itu. Kalau ini jebol, maka itu besar sekali teman-teman, hati-hati, itu lebar sekali. Jadi perhatikan betul, support dia di 905, closing 945, artinya ada sekitar 40 poin lagi selisih. Nah kalau teman-teman ingin membeli, maka silakan coba bersabar ya. Yang penting dia kuat di atas 905. Kalau dia masih kuat di atas 905, silakan coba teman-teman buy 905 sampai dengan 915, cut loss di bawah 890, target ke 1165. Jadi selama dia belum masuk area beli, ya kita jangan dulu beli. Tapi kalau sudah masuk area beli dan ternyata dia turun terus, ya kita punya batasan SL di 890. Jadi strategi kita harus fleksibel ya. Tapi kalau betul dia bisa kuat, maka dia rebound, target berikutnya adalah ke 1165 sampai dengan 1200. Karena final score value ini 65, sudah boleh titip sandal. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-575 adalah saham milik RALS.
Saham Ramayana Lestari Sentosa ditutup menguat 0,88% di level 57. Saham Rails cenderung sideways, masih bermain di sekitaran area support paling kuatnya. Karena support paling kuat SPK di 570, sedangkan closingnya di 570, artinya dia masih berada betul-betul di support paling kuatnya. Selama dia masih di 570, teman-teman masih boleh entry di saham Rails. Batas SL di bawah 550, untuk target kenaikan adalah ke 595. Secara final score value dia 60, titip sandal, masih jelek BDM dan foreign flow-nya. Jadi kalau lihat besok dia di 565, 550, 560, ya jangan dulu beli. Tapi kalau betul dia masih kuat di 570, 575, boleh beli teman-teman. Dengan target terdekat ke 595 dan batas SL di bawah 550. Memang ini tidak terlalu menarik sebenarnya karena bermainnya di situ-situ saja. Kalau teman-teman yang mungkin tidak suka menunggu lama, ini akan menjadi hal yang membosankan. Tapi kalau ditanya dari ketujuh saham ini mana yang lebih menarik, saya condong lebih menarik adalah CMNT. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-575 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.